Halo semua, kenalin nama aku Silvra Teresa Siotang. Aku saat ini sedang menjalani semester 3 dari Prodi BK. Nah, pada kali ini aku akan memberikan sharing insight dari mata kuliah Kak Mirabai. Nah, Kak Mirabai ini tuh dosen pengampu mata kuliah konseling humanistik dan postmodern di semester 3 ini. Nah, di semester 1 dan 2 itu aku mendapat banyak pengalaman. Di semester 1 aku mendapat baik pengetahuan tentang teori-teori yang sudah diajarkan, dan juga di semester 2 aku dan teman-teman diberikan kesempatan untuk ganti-gantian menjadi konseli dan konselor agar aku dan teman-teman itu mengetahui gambaran gimana sih ketika nanti aku dan teman-teman menjadi seorang konselor gitu. Nah, di hari pertama aku ikut kelasnya Kak Mira itu aku sedikit kaget gitu, dan aku mendapatkan suatu hal yang baru. Nah, hal baru itu adalah ketika aku join di Zoom kelas humanistik, aku mendengar Kak Mira memasang lagu tentang diri gitu, kayak sejenis lagunya Yura-Yunita gitu. Nah, jadi aku kayak kaget, kayak baru pertama kali ada kelas yang sebelum kelasnya mulai menyetel lagu. Nah, ternyata Kak Mira ini tuh mempunyai tujuannya itu agar aku dan teman-teman yang lain itu fokus dulu ke diri sendiri, dan selain itu juga agar kelasnya tuh tidak berlangsung tegang gitu antara aku dan teman-teman sebagai mahasiswa dan juga Kak Mira sebagai dosen, seperti itu. Nah, kita masuk pada sesi pembelajarannya. Mata kuliah yang diampu oleh Kak Mira ini ada 2, konseling humanistik dan juga konseling postmodern. Nah, konseling humanistik dan konseling postmodern ini sendiri mempunyai kesinambungan antara konseling psikoanalisa dan konseling behavioral kognitif yang diajarkan di semester 2 yang lalunya. Bedanya, konseling humanistik dan postmodern ini tuh mempunyai ciri khas. Nah, apa bedanya dan apa ciri khasnya? Bedanya dan ciri khasnya yaitu ketika di semester 2, ketika kita menjalankan sesi konseling dan menanggapi apa yang diceritakan oleh konseli, kita bisa menggunakan teknik dan pendekatan dari 2 matkul yang berbeda ini. Contohnya, ketika kita menanggapi yang diceritakan oleh konseli, kita bisa memakai pendekatan dari konseling behavioral kognitif, lalu memakai teknik dari konseling psikoanalisa. Dan begitu pun sebaliknya, kita bisa memakai pendekatan konseling psikoanalisa dan juga bisa memakai teknik dari konseling behavioral kognitif. Nah, di semester 3 ini tidak boleh seperti itu. Kak Mira mengajarkan kita hanya boleh memilih salah satu. Beliau mengajarkan kepada aku dan teman-teman untuk menanggapi permasalahan konseli itu dengan memakai salah satunya saja. Contohnya, ketika sudah memulai kegiatan konseling ini dan kita menanggapi dari sisi konseli kita, contoh kita memakai konseling humanistik. Nah, kita hanya berfokus pada konseling humanistiknya saja, tidak boleh memakai teknik ataupun pendekatan dari postmodern seperti itu. Begitupun sebaliknya, ketika kita ingin menanggapi dari sisi konseling postmodern, kita tidak boleh mencampurnya dengan konseling humanistik. Nah, apa sih bedanya konseling humanistik dan konseling postmodern itu sendiri? Konseling humanistik itu mata kuliah yang berfokus di mata kuliah ini berfokus pada kebaikan manusia. Teknik humanistik itu melihat berbagai dari sisi kemanusiaannya. Sedangkan konseling postmodern pada mata kuliah ini berfokus menanyakan pemaknaan dari cerita yang dilontarkan oleh konseli. Konseling postmodern ini sendiri menyelesaikan
suatu permasalahan dari berbagai sisinya, seperti itu. Contohnya ketika si A dan si B itu bertengkar. Nah, kita tidak boleh hanya dan si B yang sebagai konseli kita tidak boleh melihat dari sisi B-nya saja. Nah, begitupun dengan penyelesaiannya. Penyelesaiannya juga tidak boleh hanya dari sisi si A saja, namun harus dari sisi si B juga. Seperti itu. Oke teman-teman, segitu aja yang bisa aku sampaikan kepada kalian. Semoga kalian bisa memahaminya. See you!